Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengundang saya untuk sedikit sharing kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya share screen. Apakah layar saya bisa dilihat? Oke, ya. Jadi, ya, saya diminta untuk menyampaikan materi revitalisasi ekonomi pertanian Indonesia, perspektif Islam. Saya akan mulai dengan mengemukakan beberapa isu kritikal yang dihadapi ekonomi pertanian Indonesia. Jadi, yang pertama adalah pertanian ini masih memainkan peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Umpama grafik yang di sebelah kiri ini, ya, pada saat ini ya pertumbuhan ekonomi kita negatif, ya, negatif 5,3 dan negatif 3,49. Definisi daripada resesi ialah manakala pertumbuhan ekonomi minus 2 triwulan berturut-turut atau lebih, ya. Dan resesi ini tentu memukul pelaku ekonomi semua, ya. Tidak terkecuali para pekerja, ya, UMKM, ya, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan secara sektoral, pandemi COVID-19 yang mengakibatkan resesi ekonomi ini, ya, itu menyebabkan kontraksi atau berkurangnya GDP dari sektor-sektor utama. 5 sektor utama di dalam perekonomian Indonesia ialah berturut-turut dari yang terbesar pertama, kedua, sampai kelima, sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Ini kontribusi 5 sektor ini terhadap PDB atau Gross Domestic Product Indonesia itu 64%. Ya, di antara 5 sektor-sektor utama itu hanya pertanianlah yang tidak kontraksi, ya. Hanya pertanian yang triwulan 1, 2, 3 konsisten masih berkontribusi positif terhadap PDB Indonesia. Dan ini bukan kali pertama. Dulu pada saat Krismon tahun 97-98, hal yang sama juga terjadi dengan ekonomi Indonesia, di mana pertanian menjadi sektor penyelamat dari terpuruknya ekonomi Indonesia untuk jatuh lebih dalam, ya. Di sini memang ada sektor yang paling parah terpengaruh, yaitu transportasi dan pergudangan, ya. Ini masih berlangsung hingga sekarang ini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat Infocom, meskipun dia pertumbuhannya 10%, tapi karena pangsanya terhadap PDB itu hanya sekitar 2%, maka tidak sekuat pertanian ini mengungkit atau menyelamatkan PDB yang negatif itu, karena share atau pangsa pertanian ini masih ada di kisaran 14 sampai 15%, jauh di atas Infocom. Jadi kalau kita lihat share ataupun pangsa ataupun kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional yang warna biru ini, ya, ini 2010 14%, turun terus sampai 2019 12,9%, tapi tahun 2020 kuartal 2 ini menjadi 15%, dan setelah kuartal ketiga masih di kisaran 14,7%. Industri persen, dan di mengharapkan hal tersebut. Karena apa? Karena growth-nya yang negatif
dalam 2 triwulan berturut-turut, serta tadi pangsanya sendiri yang menurun dari sekitar 22,6% tahun 2010, di kuartal 3 2020 tinggal paling kontributif, yang paling besar perannya adalah tanaman pangan. Ya, tanaman pangan ini tahun 2019 kita 1,6% share-nya terhadap PDB pertanian. Setelah memasuki pandemi atau resesi ya, 20 kuartal kedua di sini datanya justru naik menjadi 25,8%. Demikian juga dengan hortikultura. Jadi tanaman pangan dan hortikultura berupa sayuran dan obat-obatan ini justru menghela cukup tinggi ya pertumbuhan kita. Subsektor perkebunan kurang lebih konstan ya. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam di dalam pertanian tadi ya, sektor pertanian tadi adalah sektor pertanian dalam arti luas. Kalau kita lihat dari arti sempit, artinya kita keluarkan perikanan dan kehutanan, sesungguhnya pertanian arti sempit itu bertumbuh lebih dari 2,15%. Angka dari BPS ini menunjukkan pertumbuhannya 3,06%, di mana subsektor tanaman pangan justru bertumbuh 7,1%. Kemudian subsektor hortikultura bertumbuh 5,6%. Ya, sekali lagi menunjukkan pada kita bahwa tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan di sini masih 0,67% pertumbuhannya ya. Ini tidak begitu terpengaruh, walaupun ada pengaruh, tapi tidak sebesar sektor lain ya di dalam menghadapi pandemi ini. Jadi menjadi penyelamat kita bilang terhadap krisis. Bahkan di dalam sektor industri industri non migas, subsektor industri makanan minuman ini adalah salah satu di antara dua yang tidak berkontraksi ya, yaitu tetap positif, sementara yang lainnya negatif ya atau kontraksi kecuali logam dasar ya. Jadi sekali lagi menunjukkan apa yang berkaitan dengan hajat pokok masyarakat, hajat pokok orang semua umat ya adalah makanan ya yang berbasis tadi tentu pada tanaman pangan dan hortikultura, itu tidak lekang oleh krisis, tidak terpengaruh oleh pandemi ya. Oleh karena itu hal ini patut atau seyogianya kita pertahankan ataupun kita kembangkan lagi ke depannya. Bagaimana dengan tenaga kerja ya? Tenaga kerja kita lihat bahwa pertanian dan kehutanan ini masih menyerap sekitar 30 persen ya daripada total tenaga kerja. Tahun 2019-2020 ini ada 18 ya, tahun 2018 yang di tabel, 2019-2020 sempat turun ke 27,5%, tapi naik lagi ke 29,7% ya. Kalau kita bulatkan 30% juga. Ya, jadi juga berarti pertanian itu adalah penyerap tenaga kerja terbesar, ataupun di kota, UMKM dan sebagainya sudah terdampak oleh pandemi ataupun krisis, banyak yang tidak bekerja, kemudian kembali ke pedesaan atau ke suburban, mereka bisa ikut bercocok tanam atau bertani atau apa ya, sehingga ditampung oleh sektor pertanian. Nah, maka naiklah lagi pangsa tenaga kerja daripada pertanian itu. Ya. Jadi manfaatnya banyak sekali sektor ini. Itulah poin pertama. Poin kedua adalah meskipun memiliki peran penting dalam ekonomi, ya, ketahanan pangan Indonesia cukup rentan, ya, cukup berisiko terhadap berbagai goncangan. Ya. Apa goncangan yang dihadapi atau resiko yang dihadapi? Yang pertama adalah perubahan iklim atau kejadian cuaca ekstrim. Ya. Makin banyak kejadian cuaca ekstrim yang terjadi, El Nino, La Nina, dan sebagainya, sehingga terjadi pergeseran musim tanam misalnya. Ini perlu diadaptasi dan dimitigasi secara lebih baik. Tetapi kemampuan mengadaptasi dan memitigasi ini berbeda-beda ya antara satu daerah dan lain, dan juga sangat minim ya oleh petani atau usaha tani. Kemudian yang kedua, peningkatan populasi penduduk ya.
Ini ancaman nyata terhadap food security ya. Dulu Malthus sudah pernah bilang ya bahwa penduduk bertumbuh deret ukur ya, pangan deret hitung ya. Jadi ini ancaman yang sama kelihatan lagi saat ini di mana penduduk dunia diperkirakan akan tumbuh 2030 mencapai 9 miliar atau 9,5 miliar gitu ya. Sementara lahan-lahan pertanian banyak yang terkonversi ya. Kemudian teknologi masih perlu lagi ditingkatkan ke depan ya. Maka ini menjadi suatu ancaman yang nyata food security. Kemudian yang ketiga, peningkatan jumlah kelas menengah. Artinya apa ini? Jumlah kelas menengah ini daya belinya adalah meningkat. Dia membutuhkan pangan yang berkualitas, pangan yang lebih dilihat pada fungsinya daripada sekedar mengenyangkan. Kalau itu tidak bisa dipenuhi oleh petani Indonesia, maka dipenuhi oleh petani lain. Artinya apa? Impor kita akan besar. Ya, ini merupakan tantangan bagi petani kita di dalam negeri yang mana pada umumnya adalah umat Islam gitu ya. Kemudian pandemi COVID-19 ini sudah merubah pandangan terhadap fungsi pangan. Ya, banyak negara tadinya udah gampang saja kita tinggal impor, uang ini ada dan sebagainya. Tapi setelah terjadi pandemi ini, ya rata-rata negara ingin mengamankan pangannya. Ya, dia akan hanya sedikit saja yang mau menjual ke pasar internasional karena tidak tahu kapan pandemi berakhir. Artinya apa? Artinya pangan itu menjadi lebih strategik lagi. Pertanian itu lebih strategik lagi, harus dikuatkan ya supaya cukup ya, hanya di level nasional tapi sampai pada level rumah tangga bahkan level individu. Dan yang keempat adalah tantangan sekaligus peluang yaitu industri 4.0. Ya, ini merupakan disrupsi terhadap semua sektor termasuk pertanian. Adaptasi kita bagaimana untuk memanfaatkan artificial intelligence, robotik untuk mekanisasi pertanian, drone untuk panen dan sebagainya, big data untuk smart farming, blockchain untuk pemasaran. Ya, ini merupakan tantangan ke depan. Ya, pertanian 4.0. Tapi juga berbahaya bagi kita apabila tidak diadopsi dari sekarang karena apa? Kalau tidak, maka akan lebih murah nanti mendatangkan dari luar negeri ya, akibatnya kita tergantung sekali dengan impor. Oleh karena itu juga pertanian 4.0 harus dilakukan ke depan, yang mana itu akan membutuhkan adopsi teknologi sekaligus sumber daya insaninya yang memadai. Ya, kalau kita lihat kondisi ketahanan pangan khususnya beras umpamanya, beras ini kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini sudah turun produksinya ya, ini sudah menggunakan metode perhitungan yang terakhir yaitu KSA ya, dari 37,9 juta ton 2018, 34,9 juta ton tahun 2019 dan kita perkirakan tahun 2020 ini 29,5 juta ton saja. Jadi terus menurun ya produksi. Ya karena apa ya? Karena tadi ada konversi lahan, ada gangguan iklim ya sehingga produktivitas terpengaruh. Ada juga beberapa serangan hama penyakit ya sehingga yang dipanen menjadi berkurang ya. Jadi cukup dalam dari 34,9 juta ton menjadi 29,5 juta ton kira-kira. Ini perkiraan karena data bulan Agustus September sampai nanti Desember belum ada ya. Jadi sementara konsumsi juga turun. Konsumsi per kapita dari 80,9 menjadi 78,7, tapi jumlah penduduk naik ya. Sehingga penurunan konsumsi itu tipis saja dari 21,6 juta menjadi 21,3 juta. Jadi ada surplus, tetapi surplus beras itu makin tipis dari 16 juta menjadi 13 juta ya. Dan yang berikutnya nanti mungkin juga terbatas menjadi lebih kecil lagi ya. Jadi perkirakan nanti masih ada karena carry over dari stok yang lalu, tetapi sudah harus waspada karena jumlahnya akan sangat terbatas apalagi 2021 barangkali ekonomi belum sepenuhnya pulih. Ini adalah pola produksi dan konsumsi beras nasional. Kita bisa lihat konsumsi kurang lebih rata, tetapi produksi ada puncak pertama sekitar Maret, puncak kedua sekitar Juli Agustus. Nah, bulan Oktober, November, Desember, Januari adalah posisi di mana defisit antara kebutuhan dengan produksi. Artinya stok akan sangat harus bagus dikelola untuk memenuhi kebutuhan ini. Stok harus dikelola supaya tidak rusak juga ya, sehingga katakanlah beberapa bulan ke depan aman untuk memenuhi kebutuhan karena impor makin sulit dan makin mahal tentunya ya. Itulah kedua ya, ada ancaman terhadap ketahanan pangan. Yang ketiga adalah
kinerja pertanian ataupun ketahanan pangan itu sesungguhnya berkorelasi dengan kemiskinan dan juga dengan kesenjangan, ya, berkorelasi dia dengan kemiskinan dan juga kesenjangan. Ya, mari kita lihat datanya, ya. Kalau kita lihat ini sebelah kiri atas ini adalah kemiskinan. Kemiskinan ini memang dari tahun ke tahun, dari 2011 sampai 2019 kita lihat turun terus, ya, baik di pedesaan yang atas yang warna orange maupun di perkotaan yang bawah yang warna biru. Tapi 2020 memasuki pandemi dia naik lagi. Itu satu. Jadi di era pandemi ini kemiskinan naik lagi. Yang kedua pengamatan kita adalah sesungguhnya kemiskinan di daerah pedesaan itu besarannya hampir 2 kali lipat dari perkotaan. Sebagai contoh, data terakhir 2020 semester 1, kemiskinan di perkotaan 7,3%, kemiskinan di pedesaan 12,8%. Jadi kantong kemiskinan terbesar adalah justru di pedesaan, yang mana itu umumnya adalah petani atau terkait dengan pertanian, ya, terkaitlah dia dengan ketahanan pangan, ya. Jadi kita lihat bahwa upaya kita memperkuat ketahanan pangan semestinya atau seharusnya itu akan bisa mengatasi kemiskinan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat kanan atas ini adalah kondisi ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan kita, ya, sebelumnya itu nomor paling bawah di ASEAN, ya, bahkan di bawah daripada negara Filipina, ya, di bawah Filipina. Baru dalam beberapa tahun terakhir kita melewati Filipina, tapi pun masih nomor 2 dari bawah. Dan memang sudah ada kenaikan itulah yang berkorelasi dengan menurunnya kemiskinan ini. Tapi kalau kenaikan ini bisa dipercepat, kesejahteraan petani ditingkatkan, maka otomatis kemiskinan yang tadi saya bilang lokusnya utamanya di pedesaan itu akan berkurang, ya. Jadi inilah ketahanan pangan harus kita tingkatkan. Peningkatan itu meningkatkan kesejahteraan petani meningkat, kemiskinan akan berkurang, kesenjangan akan berkurang. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, ya, maka kalau kita bisa biarkan makin banyak yang miskin atau tetap miskin, kekufuran akan meningkat, ya. Itu berbahaya sekali bagi masyarakat kita keseluruhan. Tapi kalau kita bisa atasi kemiskinan itu, kesenjangan itu dengan meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan ketahanan pangan, kekufuran itu pun akan bisa diatasi. Kondisi kemiskinan ini mengakibatkan kecukupan gizi untuk masyarakat kita itu menjadi relatif rendah dibandingkan dengan standar. Ya, di bawah daripada standar, ya. Jadi tidak salah data yang disajikan di sini, ya, kalau kita kontraskan dengan data yang di katakanlah BPS ataupun Badan Ketahanan Pangan, ya. Ini PR yang sangat menentukan, ya, ke depan. Karena apa? Kalau gizi kurang, gizi buruk, pastilah sumber daya insani yang kita miliki itu kurang kualitasnya, IQ-nya kurang, fisiknya akan kurang, ya, gampang sakit dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga produktivitasnya di masa depan juga akan terbatas. Jadi kalau umat rata-rata seperti itu, bisa kita bayangkan, ya, bagaimana daya saingnya nanti, ya. Oleh karena itulah memperkuat atau merevitalisasi ketahanan pangan, merevitalisasi pertanian, sehingga meningkatkan kesejahteraan, sehingga meningkatkan status kecukupan gizi dan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kesenjangan, itu nanti akan berdampak positif untuk ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini adalah gambaran adanya gap yang cukup senjang, ya, mengenai produksi dan konsumsi beras, ya. Kalau kita perhatikan, yang warna merah itu adalah yang konsumsinya itu jauh di atas daripada produksinya, artinya defisit, ya. Yang warna merah jambu defisit juga, tapi defisitnya lebih besar sedikit dari 0 sampai 100.000 ton, ya. Yang warna hijau tua maupun hijau muda itu adalah daerah-daerah surplus. Kita lihat bahwa daerah surplus itu relatif lebih sedikit jumlahnya provinsinya dibandingkan daerah-daerah defisit. Artinya apa itu? Artinya ada PR yang besar mendistribusikan hasil dari daerah surplus ke daerah defisit, yang mana dengan transportasi ataupun infrastruktur yang kurang baik, kapal yang kurang efisien dan sebagainya, itu menjadi masalah, ya. Sehingga apa? Sehingga daerah-daerah yang warna merah kekurangan dia dalam hal katakanlah
ketahanan pangan khususnya beras ini ya. Oleh karena itulah jangan tergantung pada beras ya. Daerah-daerah yang memang cocok untuk sagu, cocok untuk umbi dan sebagainya harus mengembangkan pangan-pangan alternatif itu sebagai diversifikasi untuk pangan pokoknya, dan sesungguhnya itu juga bagus juga untuk gizi ya, tidak tergantung dengan beras yang memang tinggi kadar glikemiknya menyebabkan diabetes ya. Oke, antara kemiskinan tersebut dengan pendidikan sesungguhnya ada korelasi ya. Ini saya ambil tadi pagi data ini dari Our World in Data ya. Ini kita perlihatkan di sini bahwa kalau pendidikannya rendah, jadi sumbu tegak, sumbu vertikal itu angkanya kecil, maka kemiskinannya besar. Yang di sumbu datar ini jauh dia ke kanan. Jadi di sini dipakai poverty untuk batasannya 3,10 dolar sehari ya. Nah, ini kita bisa lihat banyak negara-negara Afrika ini kemiskinannya di atas 60%. Bahkan Indonesia pun kalau kita pakai 3,1 dolar per hari, ya yang miskin itu masih sekitar 40% lebih di sini, ya. Dan tingkat pendidikan 8 tahun. Jadi kalau tingkat pendidikan ditingkatkan dari 8 tahun menjadi 12 tahun, kalau di Indonesia kan rata-ratanya masih 8, ya, schooling years-nya. Kalau ditingkatkan menjadi 12 tahun, misalnya terjadi atau 11 atau 12 seperti Malaysia atau Rusia, maka tingkat kemiskinannya itu menjadi kecil sekali, mungkin di bawah 4 atau 5%. Artinya apa? Salah satu faktor kenapa kemiskinan kita tadi itu tinggi, kurang pandai juga mengapakan pangan yang baik, seimbang, ya, itu karena pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, pendidikan ya itu harus ditingkatkan ke depan. Ya, Al-Quran pertama sekali justru menyuruh apa? Iqra, baca, belajar, ya, pendidikan tingkatkan gitu ya. Karena itulah nanti yang akan mengurangi kemiskinan dan berbagai problema tadi ya. Kemudian kita lihat lahan ya. Kita lihat sekarang lahan. Lahan ini merupakan input atau sumber daya yang paling mendasar, paling pokok kalau kita bicara pertanian. Ibarat tukang ojek kalau nggak ada motor nggak bisa ojek ya. Petani kalau nggak ada lahan bagaimana dia bertani? Ada hidroponik tapi nggak seberapa ya. Jadi lahan ini adalah faktor produksi yang utama di dalam pertanian atau usaha tani. Mari kita lihat perbandingan ASEAN ya. Di ASEAN itu lahan, kalau kita itu persentase lahan pertanian terhadap total lahan, Indonesia itu nomor 2 dari bawah ya. Dia cuman unggul dari Malaysia saja. Malaysia memang sempit tanahnya, hanya ada satu jazirah dan sedikit bagian utara dari Kalimantan. Maka dia memang paling rendah. Habis itu Indonesia ya. Jadi Indonesia ternyata lahan pertaniannya tidak begitu banyak dan relatif stagnan kalau kita lihat kurva yang warna biru muda ini ya. Walaupun sudah gencar dikatakan program pertanian, pembangunan pertanian dan sebagainya, tapi kenyataannya ya persentase lahan pertanian terhadap total lahan di Indonesia itu kurang lebih stagnan di level 30% saja. 70% berarti non pertanian. Sementara penduduk yang bekerja di pertanian, kalau kita perhatikan tadi angkanya sekitar 30-an% ya untuk Indonesia. Ini termasuk tinggi lah ya, karena dia cuma kalah dari Vietnam dan Thailand gitu. Jadi lahannya relatif sempit, tapi orang yang bekerja di sana banyak. Artinya apa? Rata-rata perpetaninya atau perburuh taninya mendapatkan hasil relatif kecil, sehingga istilahnya yang lain produktivitasnya rendah. Sehingga dia miskin karena itu banyak di bawah garis kemiskinan. Jadi persoalan utama kita ke depan salah satunya adalah bukalah akses petani ya kepada lahan ya. Tambahkanlah lagi lahan-lahan usaha tani. Lahan-lahan yang menganggur dalam Islam itu sangat dilarang ya. Oleh karena itu perspektif Islam dalam hal lahan ini adalah mana-mana lahan yang kosong, mana-mana lahan yang berat tidak dikerjakan itu harus dikerjakan, apakah nanti dengan sistem bagi hasil atau sistem sewa dan sebagainya. Yang penting dia tidak boleh kosong gitu ya, tidak boleh dibiarkan menganggur ya. Itu perspektif Islam terkait dengan lahan ini. Dan pemerintah juga manakala dia punya lahan, sesungguhnya lahan yang tidak dimiliki oleh swasta atau perusahaan otomatis lahan pemerintah. Pemerintah sudah sewajarnya juga memanfaatkan lahan tersebut
dalam Islam disebut Baitul Mal, sebagai Baitul Mal ya, sebagai punya daripada negara gitu ya, itu untuk dimanfaatkan menghasilkan pangan dan mempekerjakan utamanya adalah umat atau rakyat supaya mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan dan lahannya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Ya, jadi ini ya satu dimensi yang penting terkait dengan lahan dan para pekerja ini. Pekerja yang tadi saya katakan rata-rata produktivitas atau pendapatannya rendah karena jumlahnya terlalu banyak untuk hasil yang sangat terbatas. Ya, kedepannya harus ditingkatkan kesejahteraannya. Petani nggak bisa seperti buruh pabrik. Buruh pabrik ya ada undang-undang tenaga kerja, ada UMP, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, bisa diset di Karawang UMP-nya 5 juta misalnya atau 4,5 juta misalnya ya. Kalau petani nggak bisa ya, tidak bisa apalagi dia hanya buruh tani ya, mungkin dia hanya bisa dapat 40.000 satu hari atau barangkali kurang gitu ya. Itu tidak ada mekanisme seperti upah minimum. Oleh karena itu apa? Tadi akses terhadap lahan harus dibuka ya. Kemudian juga produktivitasnya harus ditingkatkan supaya dia dapat income yang lebih pantas. Bagian terakhir, bagian keempat adalah berdasarkan hal-hal yang tadi sudah saya paparkan, pertanian perlu direvitalisasi. Direvitalisasi ini bukan hanya kita artikan dihidupkan kembali, tapi diperkuat ya, dikokohkan lagi, didorong lagi kemajuannya. Maknanya apa? Bagi pertanian rakyat atau bagi usaha tani itu perlu afirmasi. Afirmasi itu artinya apa? Afirmasi itu artinya dorongan, sokongan dari pemerintah. Ya, keberpihakan dari pemerintah itu harus ada. Jangan ada saat kampanye saja, tapi setelah lewat kampanye dilupakan, nggak boleh ya. Jadi ini harus konsisten didukung oleh pemerintah. Nah, Islam mengenal kebijakan afirmasi ini, walaupun namanya bukan kebijakan afirmasi, tapi esensinya dalam Islam ada itu afirmasi. Misalnya apa? Yang implikasinya nanti dia bisa meningkatkan ketahanan pangan. Implikasinya ya dengan apa yang ada di dalam fikih Islam ya, itu akan mendorong pada akses kepada pengusahaan lahan. Lahan tidak boleh menganggur. Kepada stabilisasi harga, otomatis kalau harga stabil pendapatan tani stabil, dan tadi peningkatan kualitas sumber daya insani ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini kebanyakan saya ambil dari fikih ekonomi Umar bin Al-Khattab ya. Ada beberapa butir-butir penting yang saya ambil di situ. Misalnya terkait dengan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim ya, artinya saja, makanlah dan minumlah dengan tanpa kesombongan dan pemborosan. Artinya tidak ada waste kan. Sesungguhnya Allah menyukai bila nikmatnya terlihat pada hambanya. Jadi kalau kita makan sesuai dengan kebutuhan, ya kita tentu kelihatan sehat, kelihatan segar, tidak kelihatan kurang gizi, tidak kelihatan penyakitan. Sesungguhnya itu lebih baik gitu ya. Jadi kita wajib menyediakan makanan dan minuman itu ya untuk semua pihak ya, untuk semua orang. Bukanlah orang mukmin itu orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Apabila ada yang kekurangan, kewajiban bagi saudaranya yang berkecukupan untuk membagi. Manakala itu tidak dilakukan, dikatakan bukan orang mukmin, berarti bukan orang beriman. Jadi kita baru terkategori beriman, ya, belum lebih dari beriman, baru sekedar beriman ini. Manakala ya, kalau kita berkecukupan, ya tetangga kita yang kekurangan itu kita bagi, kita distribusi kepada mereka. Lalu artinya apa itu? Ketahanan pangan harus ada sampai level rumah tangga, bahkan sampai individu. Itu artinya. Kalau yang banyak kita lihat konsep-konsep apa ini, ketahanan pangan level negara, level kota, level provinsi ya. Tapi dalam Islam ketahanan pangan itu harus sampai level individu. Nggak boleh ada yang lapar. Itu artinya apa? Individu ya. Kemudian butir kedua, Umar radhiyallahu an suatu ketika pergi ke Syam. Nah, ini Syria lah sekarang ya. Beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin. Jadi di situ ada cukup banyak yang miskin. Maka beliau memerintahkan ditetapkannya kadar makanan yang mencukupi. Artinya garis kemiskinannya lah seperti tadi kecukupan gizi kalau bahasa kita ya. Dan diberikan kepada setiap orang miskin itu setiap bulan supaya cukup gitu. Ini ada di buku fikih ekonomi Umar bin Khattab halaman 136. Maknanya apa? Harus ada jaminan sosial. Ini salah satu afirmasi tadi. Ya, ini salah satu afirmasi itu. Kemudian ketiga, pengentasan kemiskinan. Sesungguhnya pengentasan kemiskinan butuh uang.
butuh investasi publik, butuh anggaran dari negara, ya. Investasi berasal dari tabungan. Jadi harus ada tabungan, baik tabungan negara maupun tabungan masyarakat. Agar ada tabungan, kalau dari segi masyarakat misalnya maupun dari pemerintah, konsumsi dibatasi. Jangan boros tadi ya, jangan dihambur-hamburkan, tidak efisien. Jadi konsumsi itu harus pada tingkat yang optimal. Ya, tabungan itu katakanlah masuk ke sistem perbankan bisa dikelola menjadi investasi, bisa dikelola untuk memenuhi hajat hidup rakyat banyak apabila itu adalah tabungan pemerintah. Kalau pemerintah tidak punya tabungan, tidak punya cadangan, apa yang terjadi? Berhutang. Berhutang terus-terusan, maka kita akan tergantung pada pemberi hutang. Dan kalau itu adalah terlalu banyak di luar kemampuan dan dari luar negeri, kedaulatan kita pun terancam. Nah, ini sudah jelas konsepnya dalam Islam ya. Umar radhiyallahu anhu berkata pada putranya Hashim, "Wahai anakku, makanlah dalam separuh perutmu dan janganlah kamu membuang baju hingga rusak." Artinya apa? Tadi ya, berhemat. Ya, belanjalah secukupnya. Artinya apa? Kelebihan yang ada itu ditabung. Dan tabungan itu kalau dimobilisasi itulah menjadi anggaran untuk melakukan investasi publik, investasi swasta dan sebagainya, dan itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ya. Kalau teori ekonominya misalnya teori ekonomi Robert Solow dan sebagainya kalau yang belakangan ini. Tapi sesungguhnya dari sejak zaman Nabi ya, sejak Umar juga itu sudah dikatakan seperti ini. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menjadikan apa yang diberikan Allah untuk perut dan tubuh mereka saja. Jadi artinya apa? Harus memikirkan juga umat secara keseluruhan manakala kita memang mempunyai tabungan. Itu yang pertama afirmasinya. Afirmasi kedua adalah akses pengusahaan lahan. Ya, lahan tidak boleh tidak diperbolehkan kosong, tidak diusahakan, tidak boleh berah. Ya, dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu an, sumber utama kekayaan dikatakan ya, sumber utama kekayaan adalah tanah dan air. Tanah dan air adalah dua input atau faktor produksi terpenting untuk menghasilkan pangan atau pertanian. Ya, sebagian kaum muslimin menghendaki agar tanah daerah yang ditaklukkan pada saat itu memang ada penaklukan atau perang ya, itu dibagikan di antara mujahidin. Tapi Umar menolak. Di antara hujah dari Umar adalah tidak, ini adalah modal dasar. Aku akan menahannya untuk keperluan mereka dan kaum muslimin. Artinya tanah itu dipertahankan sebagai areal pertanian dan sebagainya. Dan karena memang yang sudah bekerja di sana adalah paling paham mengenai karakteristik tanah tersebut, maka biarkanlah dia tetap produktif, hasilnya sebagian untuk mereka, sebagian lagi diambil untuk negara atau untuk khalifah pada saat itu ya. Ini konsepnya ya. Jadi yang ketiga, Umar radhiyallahu anhu juga bermuamalah dengan manusia ya, mengatakan ya bermuamalahlah dengan manusia untuk memanfaatkan tanah yang menjadi baitul mal dengan menanaminya. Nanti bisa bagi hasil atau bisa juga ijarah atau sewa dan sebagainya. Artinya apa? Sumber daya itu harus produktif, penduduk yang ada tetap dia memiliki pekerjaan, mempunyai income, lalu produksi yang dihasilkan itu memenuhi kebutuhan atau ketahanan pangan maupun bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan kebutuhan non pertanian. Ya. Kemudian poin terakhir dari akses ini adalah Umar radhiyallahu an dalam mengaktifkan lahan pertanian menyerukan untuk menghidupkan lahan mati. Artinya lahan yang berah harus ditanami. Memutuskan lahan kepada orang mana ya yang akan mengelola, pengkaplingan lahan ya untuk dikelola dan sebagainya, tanah larangan al-hima ya, mana yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan publik, untuk taman dan lain sebagainya. Jadi lahan ini harus diatur ya. Jadi pemerintah saat ini ada memang namanya reforma agraria, ada tanah objek reforma agraria dan sebagainya. Kurang lebih itu sejalan kalau dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian stabilisasi harga atau pendapatan. Ini hisbah terhadap pasar, ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yaitu kebebasan keluar masuk pasar. Jadi artinya apa ini? Ya, free mobility to entry or to exit. Ini adalah dasar efisiensi ya. Itu dikenal ya di dalam fikih ekonomi ini. Mengatur promosi, propaganda tidak boleh bohong, promosi tidak boleh bohong, harus sesuai dengan karakteristik barangnya ya. Larangan menimbun barang. Hadisnya misalnya tidak akan menimbun barang kecuali orang yang salah ya. Lalu mengatur perantara perdagangan, kalau ada middleman ya itu diatur. Ya kalau bahasa sekarang harus ada izinnya ya. Harus efisien, harus melaksanakan tugasnya secara baik.
Lalu yang terakhir adalah pengawasan harga. Jadi harga itu diawasi, nggak bisa semaunya saja, terlalu tinggi atau melakukan perang harga. Ya, perang harga juga nggak boleh. Perintah menjual dengan harga pasar itu yang disarankan. Ya, jadi Umar berkata, wahai Ibnu Abi Balta'ah, ya, tambahlah harganya. Apabila tidak, maka keluarlah dari pasar kami. Jadi diminta supaya menghargai petani yang menjual produknya. Ya, karena dijumpai oleh Umar Ibnu Abi Balta'ah ini kurang tinggi harga yang mau dibayar gitu ya. Jadi artinya apa? Kita harus kasih harga yang wajar, stabil, efisien kepada para petani itu ya. Jadi jangan biarkan petani seperti kalau panen tomat atau panen sayur-sayur apa segala macam harganya anjlok ya, sehingga biaya panen pun lebih mahal daripada harga yang didapatkan petani. Nggak boleh, itu bertentangan dengan Islam ya. Jadi seharusnya dijaga supaya mereka mendapatkan harga yang wajar. Dan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua juga. Terakhir adalah peningkatan kualitas sumber daya insani. Pertama apa? Makanan dan kesehatan seperti tadi dikemukakan di awal. Gizinya harus cukup. Karena dari kecil kalau kurang gizi, tidak diperhatikan kesehatannya, udah besar dia IQ-nya rendah, badannya gampang sakit dan sebagainya. Ya, itu nomor satu. Ya, nomor dua adalah dia harus punya pengetahuan umum yang mendasar. Ya, tadi saya tunjukkan schooling years kita baru 8 tahun ya. Belum tamat SMA secara rata-rata ya. Itu harus ditingkatkan. Skill dasar, keterampilan dasar harus ada, dan yang terpenting juga akhlak. Supaya apa? Supaya dia jujur kalau berdagang, supaya dia jujur, rajin kalau bertani dan sebagainya ya. Kemudian kompetensi teknisnya ini sesuai dengan bidang. Kalau dia tanam hortikultura, dia harus tahu kompetensi teknis hortikultura. Kalau dia budidaya ikan, dia harus tahu, harus diajarkan, diberikan skill, kompetensi untuk budidaya ikan dan seterusnya. Yang berikutnya dikatakan juga pentingnya hijrah, ya. Hijrah internal masih berada di dalam satu negara, hijrah eksternal keluar negara. Dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 100 dikatakan, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi perintah hijrah ini ada ya, yang tinggal di satu pulau ke tempat yang lain, membangun daerah lain dan sebagainya, atau masih di dalam kota sama atau di luar kota dan sebagainya. Yang penting ada hijrah, karena ini membawa nuansa baru, mendorong perjuangan dan sebagainya, dan itu membuat kita harus membuat jejaring atau modal sosial dari awal, yang mana kalau itu sudah bagus, kita punya banyak relasi dan sebagainya di semua tempat ya, mengembangkan bisnis ataupun usaha, tentu menjadi lebih besar peluangnya. Dan yang terakhir adalah jiwa entrepreneurship ya. Ini harus kita bangun ya. Jadi berapa? 8 dari 9 atau 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perniagaan, dan itu adalah entrepreneurship ya. Jadi inilah beberapa perspektif Islam ya yang bisa kita kaitkan ya dengan pentingnya kita merevitalisasi atau mengembangkan kembali pertanian kita supaya kita ketahanan pangan kita cukup, kesejahteraan petani kita juga memadai. Saya kira itu penyampaian atau paparan saya. Selanjutnya kita mudah-mudahan bisa diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof atas penyampaian materi yang Masya Allah sangat luar biasa, sangat komprehensif. Dan alhamdulillah di room ini juga ternyata bergabung Prof Yusman Syaukat. Beliau pernah diamanahkan sebagai dekan FEM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Masih di mute, Prof. Masih mute Pak Yusman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Prof. Sudah bergabung di kajian Kauniyah ya. Ya, Bang Hermanto ini teman dari TPB, jadi masa saya nggak hadir? Ya. Serumah. Kita satu rumah sama Prof Yusman dari muda. Masya Allah. Mungkin kita, karena ini waktunya kita masih cukup banyak ya, kita berikan kesempatan kepada Prof Yusman Syaukat untuk memberikan tanggapan terkait dengan kajian kita di sore hari ini. Ya Prof. Pengayaan Prof Yusman. Ahli ekonomi sumber daya. Masya Allah. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Ini saya kaget dikasih kesempatan bicara. Ya,
Jadi saya banyak belajar dari penyampaian Bang Hermanto. Ini saya manggilnya kadang-kadang Bang Rektor, kadang Bang Hermanto, kadang Prof. Hermanto. Ya, jadi atas pencerahannya ya. Jadi saya setuju ya, ini sangat-sangat komprehensif. Tadi saya masih di tengah-tengah udah nanya gitu sebetulnya. Jadi belum komprehensif sekali ya. Jadi gini, Bang, ya sangat setuju ya bahwa sektor pertanian itu menjadi backbone dari ekonomi Indonesia. Ini sudah difahami dari dulu ya sebagai tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Tetapi ya backbone-nya tetap jadi backbone terus, nggak pernah dikembangkan dengan baik gitu ya. Sehingga ya potensinya tetap jadi potensi gitu. Jadi apa yang sudah dikembangkan pun sebetulnya belum optimal ya dengan melihat sumber daya yang ada. Betul sekali tadi Bang Hermanto melihatnya dari aspek sumber daya lahan ya, bahwa kita ini lahannya luas sekali, jauh lebih luas daripada Thailand dan lain-lain, tetapi yang dijadikan ke lahan pertanian itu masih relatif sedikit gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya penggunaan lahannya itu pun ya yang dikuasai oleh masyarakat itu kan sangat-sangat kecil. Rata-ratanya buat tanaman pangan itu mungkin 0,3 hektar saja. Buat perkebunan mungkin sehektaran lewat ya. Sementara di sana, di luar Jawa sana masih banyak lahan-lahan yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tapi akhirnya tidak dimanfaatkan ya, atau lahan-lahan yang masih dikuasai oleh negara gitu. Sehingga dulu kita kan punya program transmigrasi, Bang, ya. Mungkin enggak sih di era otonomi daerah ini program itu bisa dikembangkan lagi ya, sehingga masyarakat itu bisa memiliki akses tanah. Daripada umpel-umpelan di Jawa, hijrahlah keluar Jawa sana gitu, ya. Tanahnya masih banyak sehingga bisa mengembangkan pertanian ini lebih optimal dibandingkan dengan kondisi di sini. Kemudian yang kedua ya, saya setuju dengan yang lain-lainnya, tetapi yang perlu juga dikembangkan di Indonesia ini adalah industrialisasinya gitu ya, hilirisasinya. Karena kalau kita melihat katakanlah sekarang ya alhamdulillah GDP dari pertanian itu naik menjadi 15%. Namun itu kan cuma primary product saja, belum sampai kepada hasil-hasil olahan pertanian. Ya ini masalah statistiknya saja. Kalau kita memasukkan hasil-hasil olahan pertanian mungkin bisa 40-an% bahkan lebih gitu ya. Ini hasil estimasi sementara itu kayak gitu ya. Nah, disinilah tampaknya ya daripada kita katakanlah di sektor kelapa sawit gitu ya, daripada kita mengekspor CPO, ya eksporlah seperti yang diekspor oleh Malaysia, lebih ke hulunya. Demikian juga dengan produk-produk yang lain gitu. Kita punya potensi untuk maju berkembang, tetapi males gitu untuk melakukan hilirisasinya itu. Ya, ini mungkin sistem yang berlaku di kita ini ya mohon maaf ya, nawaitunya itu nggak tulus lillahi ta'ala, nggak tulus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, tetapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan golongan saja gitu ya. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan. Jadi ini mungkin perspektif yang agak lain. Nah ini ada expertnya nih bisa dibahas sama Profesor Hermanto Siregar. Silakan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Yusman Saukat sudah bersedia memberikan sedikit beberapa tanggapan. Baik, selanjutnya Prof. Di sini sudah ada cukup banyak pertanyaannya. Saya bacakan Prof. Pertanyaannya Prof. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Agus Hadiarto dari Bogor. Assalamualaikum Pak Prof. Hermanto. Saya mohon izin bertanya, apakah digitalisasi pertanian dapat dijadikan shock teknologi untuk perekonomian Indonesia? Apakah langsung dijawab Prof? Apa gimana Prof? Ya, baik. Supaya nggak lupa ya. Ya. Atau dua deh. Satu lagi. Ya.
Kemudian ini dari Pak Fahmi Hakim. Memang Islam menganjurkan pertanian atau ketahanan pangan itu hingga level individu dan negara harus hadir dalam memastikan keberlanjutan pertanian baik produksi maupun keluarga. Pertanyaannya, dalam tata kelola pertanian di Indonesia, mana yang jadi permasalahan utama sehingga kesannya ditinggalkan? Bukan lagi negara agraris dan faktor leveraging, apa yang bisa dilakukan? Ya, Ya. saya jawab dua hal ini dan terima kasih dulu kepada Prof. Yusman, Kang Yusman ya yang sudah memberikan tanggapannya tadi. Jadi betul ya Kang Yusman ini kami dari TPB ya dari tingkat 1 udah bareng dulu sampai S2 ya S3 kerja sampai sekarang alhamdulillah. Jadi dua hal yang disampaikan oleh Kang Prof tadi adalah pertama pentingnya transmigrasi itu untuk dilakukan ya. Memang betul ya transmigrasi itu satu langsung dia merupakan konsep hijrah tadi nampak langsung. Nomor dua mobilisasi sumber daya manusia atau tenaga kerja yang menumpuk di Pulau Jawa dengan kesempatan kerja yang terbatas ke daerah yang tenaga kerja itu agak-agak kurang justru, tetapi lahan masih luas gitu. Jadi konsep itu sangat betul ya, apalagi bisa dilakukan dengan misalnya dengan governance yang baik sehingga katakanlah dilakukan dengan efisien. Tapi memang masalahnya setelah otonomi daerah ini banyak sekali daerah-daerah kabupaten ataupun provinsi yang merasa dia paling berhak dengan daerahnya, otonomi daerah atau desentralisasi sehingga kurang begitu berkenan memberikan lahannya kepada pendatang dari katakanlah dari Pulau Jawa. Oleh karena itu mungkin kedepannya harus dipikirkan dalam tanda petik kayak compensation principle atau apa sehingga hal tersebut bisa dilakukan gitu dengan baik ya. Dengan kalau dulu memang karena memang masih sentralisasi dari pusat dibilang kami butuh 200.000 hektar misalnya di Sulawesi Tengah ya, maka Pemda di Sulawesi Tengah tidak bisa menolak, langsung dipenuhi. Kalau sekarang kan udah otonomi daerah, mereka kasih banyak alasan. Jadi ini ya salah satu yang menyebabkan kenapa transmigrasi agak berkurang kecepatannya dan sebagainya. Walaupun kementeriannya masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua betul sekali saya setuju dengan yang disampaikan Kang Prof. Yusman ya, industrialisasi ataupun hilirisasi daripada pertanian itu karena nilai tambah itu berada di dalam pengolahan atau hilirisasinya. Dan inilah membutuhkan tadi entrepreneur-entrepreneur muda. Anak-anak muda ini kalau misalnya disuruh pulang bertani, macul nggak akan mau dia. Tetapi kalau misalnya kita kembangkan rantai nilainya ke depan atau rantai pasoknya ke depan ya, sampai ke hilir, di situ ada packaging yang bagus, di situ ada jasa pertanian dan sebagainya, menggunakan elemen-elemen dari revolusi industri atau digitalisasi. Nah, ini anak-anak muda semangat, dia hal tersebut ya dilakukan modal atau akumulasi untuk kepastian atau kontinuitas supply dari on farm. Akhirnya dia pun akan terjun on farm. Dia akan membina petani supaya kualitasnya bagus, seragam, bisa sama-sama organik, jumlahnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, secara kontinu dengan harga yang stabil. Akhirnya lama-lama dia juga punya di on farm gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi yang kita pikirkan atau harus kita dorong supaya anak-anak muda juga mau masuk ke muda sampai ujung-ujungnya dia juga mau nanti kita tidak begitu takut karena ada anak-anak muda yang memang sudah keren ya, punya kemampuan, dia mau terjun ke on farm karena dia sudah bisa lihat nilai tambahnya sampai ke hilir gitu. Jadi kuncinya memang betul di situ, di hilirisasi dan juga simpul-simpul yang ada sepanjang rantai pasok atau rantai nilai, tidak hanya komoditi itu dalam dalam raw product atau barang mentah ataupun setengah jadi, tapi sampai produk-produk hilirnya.
Kemudian Mas Agus ya, digitalisasi pertanian ini bisakah ini kita jadikan shock teknologi sehingga nanti dia bisa mengangkat ekonomi kita secara baik ke depan? Bisa ya. Itulah tadi ya mungkin terkait dengan respon saya terhadap tambahan dari Prof. Yusman tadi ya, bahwa kalau kita cek, kalau kita teruskan mengembangkan digitalisasi ini ya, tapi pendekatannya harus pendekatan rantai nilai gitu ya, dari on farm kepada pengolahan pertama, pengolahan kedua, sampai kepada produk hilir, sampai kepada distribusi retailer ya, kalau diekspor sampai kepada global value chain. Nah itu setiap simpul lagi kan ada added value, total added value, itulah GDP, itulah growth kan gitu. Jadi kenapa di Jepang misalnya, walaupun dia nggak banyak ragam komoditinya, misalnya beras ya, tetapi berasnya itu jadi kue ini, kue itu, kue segala macam. Nah setiap produk-produk itu ada nilai tambahnya ya, sehingga yang didapatkan secara total adalah besar ya, meskipun pertaniannya terbatas gitu ya. Jadi di kita juga bisa melakukan hal tersebut, artinya memanfaatkan digitalisasi tadi sebagai sumber shock untuk kemajuan ekonomi dari pertanian sampai ke hilir. Jadi melinkage atau mengkaitkan dari on farm sampai kepada ekonomi industrinya maupun ekonomi makronya. Kemudian Saudara Fahmi ya, Islam jadi ketahanan pangan sampai level individu, tapi tata kelola apa di Indonesia ini yang menyebabkan sehingga katakanlah pertanian itu ditinggalkan? Kira-kira itu pertanyaan tadi ya. Jadi sebetulnya ya ini ya, karena memang kita memang fokus kepada sektor industrialisasi, industri ataupun jasa ya, pertanian kurang diperhatikan ya. Walaupun memang banyak tenaga kerja di situ ya, apalagi kalau kita lihat di level kabupaten ya, barangkali persentasenya lebih dari 30% itu. Tetapi kalau dari segi pemerintah daerah sendiri umpamanya ya, mengelola pertanian atau usaha tani itu tidak begitu seksi bagi dia untuk mendapatkan katakanlah PAD ya, karena lahan pertanian bahkan banyak juga yang nggak bayar PBB gitu ya. Sementara kalau dia kasih untuk real estate, dia kasih untuk pabrik dan sebagainya, itu membayar retribusi ataupun pajak daerah dan sebagainya, PAD kepada dia. Jadi sehingga pertanian itu cenderung ditinggalkan. Padahal nggak boleh ya. Pertanian itu justru harus diafirmasi tadi. Oleh karena itulah harus menjadi perhatian kita bersama ya. Di awal-awal pilkada ini ya, pemerintah itu berkampanye akan mengembangkan pertanian, mengentaskan kemiskinan. Itu janji, itu harus dipenuhi ya, supaya pertanian itu tidak ditinggalkan ya, ketahanan pangan itu ditingkatkan. Karena kesejahteraan petani berarti apa? Kita akan otomatis mengatasi masalah kemiskinan. Jadi tata kelola ini terkait dengan strategi atau perencanaan pembangunan daerahnya. Kalau pemerintah pusat kita harapkan ya terlalu jauh untuk sampai ke daerah. Pemerintah pusat memberikan kebijakan atau strategi makro ya. Tetapi untuk hal yang tadi ditanya oleh Fahmi ya, itu lebih bagus kita dorong ya, kita pengaruhi, kita support lah pemerintah daerah untuk tetap ya, atau semakin gencar merevitalisasi atau mendorong pembangunan pertaniannya dengan pendekatan yang tadi disampaikan Prof. Yusman itu ya, jadi sampai kepada pengolahan atau agroindustri, dan Mas Agus tadi ya, memanfaatkan di lalu-lalu. Mungkin itu ya, Pak ya. Mas Sahroni. Ya, baik Prof. Ini selanjutnya ada pertanyaan juga dari Pak Fahmi Hakim. Ini terkait dengan pengamanan harga. Bagaimana kemudian petani bisa mendapatkan harga yang baik? Apakah mungkin MUI bergerak untuk itu? Kemudian ya lanjut. Selanjutnya kedua lagi dari Suzain Maida Sania. Assalamualaikum Pak Prof. Perkenalkan saya Suzain, mahasiswi IPB. Izin bertanya, apakah di Indonesia sudah memiliki teknologi dalam mendeteksi prediksi hujan
dan tingkat kelembapan lingkungan seperti teknologi cloud computing yang dimiliki Jepang. Karena saya teknologi tersebut dilakukan oleh sistem pertanian Jepang dengan meletakkan sensor di area tanaman sehingga meminimalisir terjadinya gagal panen akibat cuaca yang tidak memungkinkan. Jika di Indonesia belum ada teknologi yang serupa, bagaimana biasanya petani meminimalisir gagal panen saat cuaca buruk? Ya, satu lagi. Ini dari Pak Fahmi Hakim. Ini dari Adio Saputra Lampung. Ketika teknologi mulai menggantikan budaya-budaya dalam dunia pertanian yang sudah ada di masyarakat pertanian di suatu daerah sejak dahulu, apakah itu termasuk guncangan terhadap pertanian? Apakah jika teknologi berjalan beriringan dengan budaya masyarakat pertanian, bisa meningkatkan efektivitas pertanian dan mensejahterakan petani? Ya, terima kasih Pak Fahmi, Mbak Suzain, dan Pak Adi ya. Jadi yang pertama untuk apakah MUI bisa ikut masuk? Kalau secara praktis tentu sulit ya bagi MUI untuk masuk karena keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia. Tapi secara suprastruktur, secara kebijakan ya memungkinkan ya, secara kebijakan minimal memberikan hal yang normatif ya untuk bisa dilaksanakan ya. Ibarat kalau di dalam perbankan syariah, MUI itu kan menjadi apa ya, menetapkan katakanlah bagian daripada MUI itu ada Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya ya, memastikan operasi daripada bank syariah itu sesuai dengan kaidah atau syariah Islam ya. Maka dalam pertanian ini kan sebetulnya amat dekat dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Seperti bagi hasil ya, apakah bagi hasilnya apa namanya pakai mertelu atau maro gitu ya, itu prinsip bagi hasil, atau mungkin sewa atau bahasa syariahnya ijaroh ya, itu semua Islami ya, sesuai dengan comply dengan aturan-aturan Islam gitu ya, sehingga sangat memungkinkan mau itu masuk tapi kuat peraturan ataupun ya norma-norma lah ya, supaya katakanlah karena kita bicaranya afirmasi, supaya pemerintah daerah itu betul-betul melakukan afirmasi untuk kesejahteraan petani tadi, misalnya terkait dengan tadi ya penggunaan lahan, ada potensi untuk itu Pak Fahmi. Kemudian Mbak Susain ya mengenai cloud computing ya, untuk deteksi hujan, kelembaban udara ya. Bagaimana petani merespons terhadap iklim ekstrim dan sebagainya. Memang inilah persoalan kita. Ya, jadi seharusnya memang ada penyuluh iklim namanya, tetapi penyuluh biasa saja bukan penyuluh iklim, jumlahnya itu terus menurun, ya, terus menurun karena apa? Karena memang pertanian atau penyuluhan bukan lagi fungsi dari pemerintah pusat, sudah diserahkan ke daerah sendiri. Menteri Pertanian ya, manakala dibutuhkan ya, Perhepi itu yang ada di hampir semua daerah ya di provinsi ya, itu yang anggota-anggotanya di Fakultas Pertanian atau agribisnis bila dibutuhkan itu punya kemampuan untuk melakukan penyuluhan gitu ya. Jadi bisa membantu. Seperti pada suatu saat masa lalu ya, tentara diminta untuk membantu juga untuk ketahanan pangan gitu ya. Maka sebetulnya para dosen atau peneliti yang tergabung Perhepi itu bisa membantu untuk penyuluhan itu. Ya, jadi kalau ditanya untuk petani memang terbatas ya afirmasi yang dilakukan terkait dengan bagaimana beradaptasi atau memitigasi ataupun setidaknya mengetahui info ataupun ramalan cuaca ke depan ya, karena memang terbatasnya tenaga yang ada. Ya, tapi kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan yang maju, tadi terima kasih tadi
Kang Prof Yusman menyinggung dualisme yang sangat tinggi di pertanian ini. Petani penguasaan lahan sempit, sementara perusahaan-perusahaan korporasi itu ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar lahan yang dikuasai. Nah, korporasi-korporasi itu standarnya udah sama dengan standar perusahaan termaju di seluruh dunia. Dia juga pakai cloud computing, dia juga pakai drone, katakanlah untuk mendeteksi mana buah-buah sawit yang sudah masak, ya dia pakai drone sehingga nanti kemana saja harus dipanen sudah ada datanya. Jadi sangat efisien gitu. Begitupun mengenai ramalan terhadap cuaca, ya termasuk hujan dan relative humidity misalnya. Mereka sudah punya alatnya, ya. Tapi di sisi yang lain, dualisme kan satu itu. Satu lagi di sisi yang lain para petani kita, apalagi yang ada di puncak-puncak gunung di Papua dan sebagainya, tentu dia tidak punya kemampuan untuk itu dan tidak terjamah juga. Nah, inilah satu tantangan yang harus kita pecahkan, ya. Ya, sebagian besar kita harapkan kepada pemerintah, tetapi apabila kita juga mampu, ya, kita juga ada gerakan masyarakat, organisasi profesi memang memungkinkan, ya, bisa membantu pemerintah daerah untuk katakanlah mendampingi petani, ya, terkait dengan penyuluhan, terkait dengan informasi iklim dan sebagainya. Pak Adi, ya, apakah teknologi itu bisa kita pandang sebagai guncangan terhadap pertanian? Iya, guncangan itu Pak Adi tidak harus kita artikan guncangan negatif. Teknologi, termasuk teknologi digital, apalagi teknologi pertaniannya, mekanisasi, bibit dan sebagainya itu adalah guncangan yang positif. Kalau pandemi atau resesi ekonomi, ya itu guncangan negatif, atau perubahan iklim itu guncangan negatif. Jadi ada guncangan positif. Guncangan positif ini harus kita perbanyak, minimal adaptasinya atau kita penerapannya, ya. Digitalisasi banyak diterapkan, tapi tadi, ya, masih di level korporasi atau masih di level katakanlah Gojek misalnya, ya. Kesenjangan adaptasi teknologi itu kita isi, ya, dengan hal yang masih simpel, match, ya, menemukan antara katakanlah suatu daerah menghasilkan panen raya tomat, ya, sehingga oversupply harganya anjlok, dengan daerah yang lain nggak terlalu jauh tapi di suburban atau di kota membutuhkan tomat jumlahnya sekian, waktunya sama. Kalau ini search and match ini udah ketemu, lalu ada transportasinya seperti ojek itu, tapi dia call ataupun truk, ya, maka kan tidak perlu terjadi harga yang anjlok di level petani. Sebab apa? Sebab sudah ada yang membutuhkan di sini, tinggal disatukan. Itu salah satu contoh penerapan teknologi yang akan sangat membantu petani, khususnya hortikultura yang kita ketahui setiap panen raya harga anjlok. Karena apa? Karena suatu ketika panen raya di situ supply-nya demikian besar, pembelinya kan nggak datang, nggak ada. Yang menguasai ini siapa? Tengkulak misalnya. Tengkulak bisa berkata, oke, saya hanya mau bayar harga sekian gitu. Karena saya juga teran untuk menyimpan kalau terlalu banyak gitu kan, nggak ada fasilitasnya. Nah, kalau ada teknologi seperti ojek itu, kita ketahui misalnya di kota A, di kabupaten ini, kota kecamatan perlunya sekian, kan tinggal di-assign saja. Terus segala macam untuk membawa ini ke tempat-tempat itu, terus terdistribusi dengan baik. Itu salah satu contoh. Tapi kenapa hal yang simpel itu belum dijalankan? Ya karena belum dipikirkan, ya, belum didesain untuk dijalankan. Manakala katakanlah Pemdanya betul-betul memikirkan, ya, Dinas Pertanian betul-betul memikirkan hal tersebut, maka kan itu bisa terbantu gitu. Jadi itu salah satu contoh bahwa teknologi digital itu pun bisa membantu petani setidaknya dalam mematchkan antara pasokan yang tadi banyak dengan demand yang secara waktu ke waktu kontinu. Orang butuh tomat tuh dari waktu ke waktu paling kan terbatas, ya, sekian kilo aja barangkali satu bulan. Tapi kalau bisa diidentifikasi, ya, kemudian dikasih informasi sedikit, kalau kita beli ini berarti kita membantu petani, berarti kita mengeluarkan dia dari kemiskinan sebagainya. Orang bahkan mau memberikan harga yang lebih bagus, ya. Beberapa teman kita, ya, Prof Firdaus rajin sekali, ya, untuk melakukan hal itu. Manakala daerah-daerah tertentu hortikultura buah dan sebagainya panen raya, dia akan bilang sama kita, dosen dan sebagainya, ini ada yang panen segala macam, mau pesan berapa, lalu dipesan, diambillah dengan call atau apa. Nah, petani terbantu, kita juga merasa senang juga bisa bantu yang punya uang walaupun sedikit, ya, sesuai dengan hadis ataupun tadi yang disampaikan Umar itu, ya, itu kan kita berarti menjalankan
perintah agama ya, baik juga kepada kita karena kita dapat barang yang bagus juga baru ya, baru dihasilkan dari lapangan gitu. Ya kira-kira begitu ya, bahwa teknologi itu adalah positive shock yang sesimpel apapun kalau diterapkan dengan baik bisa membantu petani. Ya, baik, baik Prof. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya, silakan di kolom chat atau juga bisa raise hand. Mungkin kalau belum ada Prof, saya juga ingin bertanya Prof. Ini terkait dengan isu Ya, nasional silakan Mas Saroni. ya, terkait dengan isu nasional dengan mengenai food estate, lumbung pangan. Kira-kira bagaimana menurut Prof? Apakah itu memang perlu dilakukan memang lumbung pangan seperti itu? Karena kan yang berdasarkan yang saya baca, lumbung pangan ini dia menggenjot produksi padi, tetapi menurut saya di sisi lain kita perlu diversifikasi pangan. Bagaimana menurut Prof? Ya, terima kasih. Jadi gini, ada dua atau tiga poin lah ya komentar saya terkait food estate ini. Yang pertama adalah ini bukan suatu kebijakan atau program baru. Ini kebijakan atau program yang sudah pernah dicoba sejak zaman Orde Baru, juga pemerintah yang lalu, dan rata-rata gagal, ya, rata-rata gagal. Ya, karena apa? Karena tadi tujuannya memang skala yang sangat luas, lalu monokultur, ya, cenderung pada satu komoditi tertentu, lalu katakanlah juga memang daerahnya juga agak rawan seperti rawa gitu ya, ataupun gambut ya. Jadi kalau saat ini pemerintah melakukan food estate, ya silakan saja, tetapi belajarlah dari kesalahan masa lalu. Artinya apa? Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan itu harus diatasi, jangan diulangi. Ya, dan oleh karena itu juga kita sebagai masyarakat biasa atau sebagai akademisi boleh juga menyampaikan perhatikan governance-nya. Karena apa? Membangun daerah yang luas, sekian puluh ribu atau ratusan ribu hektar, ya itu kan uangnya kan banyak. Di situ biasanya tata kelola harus diperhatikan. Karena setiap rupiah uang negara adalah juga uang rakyat, ya tata kelolanya harus jelas. Jangan sampai misalnya ada yang menjadi terselewengkan atau diselewengkan. Itu yang berikutnya. Yang ketiga adalah bahwa apabila katakanlah berbagai kesalahan masa lalu atau faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya masa lalu sudah didapatkan, sudah diidentifikasi dan diketahui dengan baik, governance juga bisa diatasi atau dilakukan dengan baik. Satu lagi yang penting yaitu libatkan rakyat, libatkan petani, ya. Bukan justru kita membesarkan korporasi, ya, BUMN, ya. BUMN boleh, tapi sebagai memfasilitasi atau mendorong, ya. Bukan dia yang utamanya justru, ya. Karena apa? Ya yang paling banyak itu kan justru petaninya, dan petani ini rata-rata miskin gitu. Jadi misalnya kalau kita cerita itu adalah lahan, ya. Lahan itu harus proporsional atau mungkin porsi yang lebih banyak itu adalah kepada petaninya, pada masyarakat, pada umat setempat itu, ya. Sementara BUMN-nya lebih kepada yang tadi Prof. Yusman tekankan, upaya untuk memberikan nilai tambah. Jadi katakanlah dia melakukan pengolahan, tidak cuma pengolahan primer, ya, tapi pengolahan yang sifatnya sampai hilirisasi, packaging, logistik, distribusi, kalau perlu sampai mengkaitkan dengan global value chain. Nah, itu adalah yang harus dikerjakan oleh korporasi atau BUMN-nya. Kalau di level on farm, petani-petani kita itu jago, ya. Kasih penyuluhan sedikit, kasih ada mekanisasi, diajarkan, didampingi, mereka bisa. Anak-anak muda pun nanti senang kalau itu sudah secara mekanisasi menggunakan teknologi gitu. Jadi itulah ya. Jadi kalau betul food estate-nya tadi sudah mengatasi berbagai faktor yang menyebabkan kekurang berhasilan, dan kalau governance-nya juga dilakukan dengan baik, mudah-mudahan baik gitu ya. Maka ya tadi ya fokus terbesar daripada food estate itu seyogianya adalah kepada para petani, peningkatan kesejahteraan petani. Korporasi adalah support saja, dan utamanya katakanlah BUMN itu adalah support saja. Beberapa korporasi yang saya ketahui ya mereka cukup senang
nggak usah terjun di on farm atau di lahan, mereka kepada pengolahan, ya, kepada processing, ya. Ada beberapa yang saya ketahui mereka senang itu, ya. Artinya ya, tapi ada juga yang agak-agak greedy, ya, dia mau tanah juga dia kuasai, sehingga ada yang penguasaan lahannya sampai ratusan ribu hektar, ya. Jangan lagi lah, ya. Jadi utamakanlah kepada rakyat untuk lahannya. Baik, makasih Prof atas jawabannya. Selanjutnya di sini mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Di room kita ini juga hadir Prof Sugeng. Beliau Wakil Ketua LPPM IPB. Assalamualaikum Prof. Apakah Prof sudah masih bergabung? Ya, ya. Ahlan wa sahlan Prof. Alhamdulillah waktu kita masih cukup banyak untuk diskusi, sebenarnya sampai pada 17.30. Sekarang masih tersisa 11 menit. Kami persilakan kepada Prof Sugeng untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan di kajian kita di sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisinya lagi apa namanya? Lagi tidak di rumah ya. Jadi begini, kalau kita lihat bahwa apa namanya? Hasil penelitian yang dilakukan oleh IPB ini kan orangnya itu adalah kepada masyarakat, ya. Jadi kalau kita lihat memang tidak begitu banyak yang artinya dalam kegiatan penelitian menghasilkan teknologi tepat guna yang langsung kepada masyarakat. Dan ini memang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana penelitian yang ada ini adalah bermutu, ya, sehingga ada tetesan yang diberikan kepada masyarakat begitu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa dalam melakukan sinergi ini perlu juga adanya namanya konsep pentahelik, ya. Jadi di situ adalah peran penting daripada perguruan tinggi, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat, ya, kemudian juga swasta dan media begitu, ya. Nah, ini saya pikir yang disampaikan Prof. Hermanto sangat penting sekali adalah bagaimana ke depan ini adanya dukungan daripada semua pihak gitu, ya. Nah, sehingga di sini punya keberpihakan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, ya, karena memang dari sisi seperti yang saya sampaikan tadi ini, dari sisi penelitian pun juga untuk menetes kepada masyarakatnya juga perlu perjuangan yang luar biasa lah gitu, ya. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan penelitian yang ada sekarang kami upayakan betul, artinya bagaimana tadi menghasilkan penelitian yang bermutu. Baik, demikian dari saya begitu, ya. Terima kasih. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Selanjutnya ini ada tanggapan dari Pak Burhan, Ketua Departemen Kajian Kaunia DKM. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Mungkin ada kita berikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan tanggapan terkait dengan kajian kita di sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Sahroni. Terima kasih Prof. Hermanto ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan sebuah pemaparan yang sangat bagus ini dalam kaitan dengan pertanian dalam perspektif Islam. Sekarang ini menjadi bagian dari tantangan kita ke depan dalam membangun bangsa dan negara ini, ya. Bagaimana mengintroduksi nilai-nilai keislaman di dalam proses pembangunan kita, khususnya di bidang pertanian yang menjadi tupoksi kita lah, kira-kira begitu, ya, dalam pengembangan ilmu ini. Jadi seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Yusman tadi. Jadi saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita.
bagaimana dasar-dasar nilai fikih. Salah satu yang dirujuk oleh Prof. Hermanto tadi adalah fikih ekonomi lah berdasarkan Umar bin Khattab ya. Ya luar biasa. Saya kira ini sangat bagus ini. Jadi ini betul sama dengan kemarin juga kuliah di PI ya, pertanian inovatif ya. Mahasiswa juga bertanya bagaimana soal Indonesia sebagai negara agraris ini bisa nggak menjadi negara maju gitu ya dibandingkan dengan negara industri ya. Ini menjadi bagian dari tantangan kita. Kalau kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip fikih, nilai-nilai Islam, saya kira bisalah ya dengan pasti nih. Karena Allah memberikan rahmat, karunia, rezeki yang besar ini pasti kemudian bermanfaat buat kita. Jangan sampai kita kenyang tidur, tetapi kemudian tetangga kita lapar ya. Nah ini yang menjadi bagian dari tantangan kita. Di IPB sudah juga mengembangkan dana wakaf ya untuk khususnya mengatasi dampak corona ini ya. Jadi saya kira ini terima kasih sekali lagi Prof. Hermanto. Nanti kami minta materinya untuk kemudian jadi kita siapkan jadi buku nih Saleri ya, senerai dari hasil rangkaian kajian Kaudiah ya, sampai 1 tahun ini meskipun aja berapa 10 sampai 12 kali ya, nanti sampai akhir tahun ini 10 kali. Saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat bagus. Terima kasih banyak atas kesediaan di tengah kesibukan yang lain berkontribusi buat kita semua dan memberikan manfaat. Perwajahan baru ya, tambah wajah yang lebih bagus tentang keislaman dalam konteks keIPB-an kita ini. Al-Huriyah menjadi salah satu ujung tombak mengembangkan siar keislaman melalui aspek-aspek kajian seperti ini. Saya kira itu, terima kasih banyak. Mohon nanti kita bisa dapatkan materi lebih lanjut dan bersedia nanti di kajian-kajian di kesempatan berikutnya dalam konteks ekonomi pertanian perspektif Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada juga tanggapan dari Ketua DKM Al-Huriyah, Dr. Insinyur Abdul Munif MSc AGR. Assalamualaikum, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Jazakumullah, ini Pak Hermanto atau Bang Hermanto nih, saya juga sering menyebut Bang Hermanto nih. Jazakumullah khairul jaza atas kontribusi dan atas pemaparannya yang luar biasa nih, sampai dapat berkenan hadir dan memperkaya khasanah untuk kajian di Al-Huriyah. Bang Her, kita juga senang sekali tadi kajiannya cukup sangat komprehensif ya. Saya itu hanya kadang-kadang ada pertanyaan begini Bang Her, bahwa salah satu tanda masyarakat yang makmur itu di dalam Al-Quran disebutkan yaitu minju wa amanahum min khauf. Ciri masyarakat makmur itu adalah 2 katanya, terbebas dari rasa lapar dan terbebas dari rasa takut. Itu berarti kalau terbebas dari rasa lapar itu adalah pertanian gitu ya tadi Pak Herman. Dan terbebas dari rasa takut itu juga pertanian gitu. Jadi pertanian ini fungsi ibadah, fungsi ekonominya kuat. Tapi saya juga sedang lagi berpikir nih Bang Hermanto, bagaimana pertanian selain sebagai fungsi ekonomi, tapi dia juga fungsi ibadah yang kuat yang tadi sudah disampaikan, menyatu ya dengan konsep yang Pak Hermanto sampaikan dari sahabat Umar bin Khattab. Ini bisa dibahasakan dengan bahasa sekarang nih Bang Hermanto, supaya memotivasi petani dan sekaligus memotivasi calon-calon anak muda untuk mau jadi petani ini. Gimana membungkusnya nih Bang Hermanto? Karena apa? Karena ini kok belum ketemu gitu Bang Her. Jadi pemerintah juga tadi kita setengah-setengah, kita juga belum all out gitu kan. Mohon maaf di IPB mungkin sudah luar biasa ya usahanya, tapi kelihatan juga jalan sendiri gitu ya. Yang lain masih belum ini. Nah, kita sih kecil ini kalau Pak Burhan ya IPB, cuman ingin melihat dari sisi bahwa fungsi ibadah dan fungsi ekonominya ini menyatu ya di dalam fungsi sosial juga ada gitu dari pertanian. Mungkin itu Bang Hermanto dan ada Bang Yusman, ada yang lain untuk bisa memberikan kebanggaan kepada petani bahwa dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, tapi juga saya pengen nanti ada generasi-generasi yang baru ini melihat pertanian lebih cerah begitu, karena dia juga fungsi ekonomi dan fungsi ibadah yang sangat kuat.
Mungkin itu sih Bang Hermanto dan Pak Yusman dan yang lain, muka-muka ini terus digali gitu Bang Her untuk ke depan. Sekali lagi jazakumullah ini atas nama 2DKM, saya mengucapkan terima kasih sekali Bang Hermanto berkenan untuk bisa mengisi di acara ini. Moga-moga nanti dalam kesempatan lain Bang Hermanto dan Bapak-bapak sekalian para guru besar bisa berkenan untuk mengisi di sini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada Saroni, ada ini nih. Monggo Bang Hermanto. Oh ya, jadi jazakumullah Pak Munif, Mas Munif, saya kira memang tidak mudah ya untuk membawa generasi muda atau milenials bahkan zilenials ya, generasi Z betul. untuk terjun ke pertanian ini, tapi itu adalah tugas kita bersama dan barangkali itu bisa menjadi satu pokok kajian atau bahasan kita ke depannya. Tapi sebagaimana tadi mungkin saya ada share pemikiran cara yang agaknya efektif dengan memperhatikan beberapa anak muda lulusan kita yang pada akhirnya terjun ke pertanian dan cukup sukses adalah mereka memang masuk dari off farm bahkan non farmnya Mas Munif. Karena kalau langsung terjun kepada on farm mereka pada umumnya enggan dan orang tuanya juga bilang nggak jauh-jauh ke Bogor kok, baliknya langsung ke Betul, gitu kan. Tapi kalau dia langsung ke masuk di pengolahan atau di packaging atau di distribusi yang mana dia bisa mendapatkan margin yang cukup tebal, yang katakanlah kita dorong juga seperti tadi disampaikan Prof Sugeng ya, bahwa pentahelix ya sampai kepada industri, sampai kepada stakeholders yang lain gitu ya, dukungan daripada penelitian para dosen kita atau di LPPM, maka anak-anak ini tentu merasa yang dia lakukan itu keren, hasil riset karena terdiri dari elemen-elemen teknologi dan memberikan value added atau margin yang cukup tebal. Manakala dia udah melakukan hal tersebut ya beberapa musim dan sebagainya, tentu ada dorongan untuk kepastian pasokan dia dapatkan dan sebagainya, dia akan mulai terjun ke on farm, mulai berkomunikasi, mendampingi petani sebaiknya menanamnya varietas ini dengan treatment seperti ini, organik dan sebagainya, punya traceability karena kalau mau ekspor harus jelas informasinya dan sebagainya, dan pada akhirnya akan mendorong dia ikut memberikan modal untuk masuk juga di on farm. Akhirnya dia turun ke lapangan, Mas. Jadi inilah salah satu strategi mendorong mereka, dan sekarang saya lihat Kementan juga sudah mulai ada upaya untuk meningkatkan millennials ya. Cuma yang sering saya sampaikan itu jangan langsung dipaksa ke on farm, biarin farm atau non farm nanti sambil membangun rantai nilai tadi dia jadi sebetulnya mendalami tadi ya strategi atau upaya untuk mengajak para millennials ini atau zilenials ini ke dalam pertanian, saya rasa itu langkah yang sangat strategis. Ya, kita juga bekerja sama dengan pesantren-pesantren pertanian seperti Darul Falah dan sebagainya karena mereka juga punya spesialisasi di situ. Kemudian Pak Burhan adanya dana wakaf ya atau wakaf tunai ini juga adalah salah satu hal yang sangat strategik ke depannya Pak, karena salah satu aspek yang menjadi kendala kita adalah permodalan. Permodalan sendiri kita ketahui kalau bank syariah memang masih relatif terbatas, syukur sekarang mau merger ya supaya lebih kuat, tetapi potensi dana masyarakat ya, dana umat lah katakannya, dari zakat maupun wakaf tunai ini luar biasa Pak. Jadi manakala nanti wakaf tunai dan sebagainya sudah demikian berkembang, salah satu pemanfaatannya adalah untuk produktif katakanlah tadi ya, pertanian dan sebagainya. Dan ini Pak, mungkin tadi ya kita combine juga lah hasil-hasil riset yang luar biasa yang dilakukan oleh dosen-dosen kita ya, yang dikoordinasi di LPPM ya. Tadi ada Prof Sugeng, saya kira banyak hasil-hasil penelitian yang siap untuk diterapkan ya, teknologi tepat guna
sehingga katakanlah kita di satu kawasan yang yang terukur saja dulu, tapi nanti dampaknya bagus, nanti bisa direplikasi atau ditiru perguruan tinggi yang lain, ya, DKM yang lain di daerah lain, ya, sehingga nanti kalau sudah di beberapa tempat seperti itu, dampaknya akan luar biasa untuk seluruhnya, tidak hanya untuk petani, tapi ekonomi keseluruhan. Mungkin itu Pak Saroni, Pak Burhan, Pak Munif. Ya. Makasih banyak, Prof. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khair pada Prof. Hermanto Siregar atas materinya di sore hari ini. Saya Sahroni, mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup komplit diskusi kita pada sore kali ini. Banyak hadir juga guru-guru kita, ada Prof. Yusman, dosen saya di SL, ada Prof. Sugeng, ada juga Ustadz Munif, ada juga Pak Burhan, dan guru-guru kita yang lainnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesediaannya, terima kasih banyak sudah mau berkenan meluangkan waktu untuk diskusi kita pada sore hari ini. Terakhir, saya ingatkan kembali, sampai berjumpa di kajian berikutnya, insya Allah 2 minggu yang akan datang, dan nanti pematerinya dari Fakultas Ekologi Manusia. Saya tutup forum ini, mari sama-sama kita tutup dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mohon berkenan. Terima kasih Pak. Jazakallahu khair Prof. Hermanto. Jazakumullah. Makasih Bapak.